Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di video kita serial Alkitab Bersaksi di season 7 episode keempat. Di episode ini kita bersama-sama belajar memahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus di perikop khotbah di bukit mengenai perumpamaan harta terpendam dan mutiara. Topik ini sebenarnya sudah sangat banyak dan sering diangkat para pengkhotbah. Dan di sini kita akan melihat dari perspektif yang lebih tepat, yaitu dari sudut pandang iman Kristiani. Secara umum, cukup banyak para pengkhotbah menampilkan sudut pandang dari sisi secara hidup keseharian kita, yang mana ketika kita menemukan harta yang begitu bernilai, maka kita akan menyimpannya di dalam hati dan mengumpulkan segala sumber daya kita demi menggali dan memperoleh harta terpendam tersebut. Sebelum kita berdoa, marilah kita membacanya terlebih dahulu dari kitab Injil Matius 13 ayat 44 sebagai berikut. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat di atas sebenarnya analog dengan dua ayat berikutnya mengenai mutiara. Marilah kita melanjutkan bacaan kita. Demikian pula, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mendalami ajaran Tuhan mengenai perumpamaan harta terpendam dan pencari mutiara. Ajarilah kami ya Allah agar kami memperoleh pencerahan. Sertai juga beri kehidupan keseharian kami, karena kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 45 dan 46 ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari ayat 44 yang sebelumnya. Menjadi dua target atau sasaran dengan cara penyelesaian yang sama atau serupa, yaitu tentang seorang penemu harta dan pedagang mutiara yang kemudian menjual segala hartanya atau minimal senilai dengan harta terpendam atau mutiara tersebut dengan tujuan agar bisa menguasainya atau memilikinya. Ini adalah sebuah langkah atau solusi yang logis. Setiap manusia normal akan melakukan hal tersebut, yang sebagian besar mengartikannya. Penemu kerajaan sorga itu akan menjual segala hartanya untuk memperoleh kerajaan sorga tersebut. Sampai di sini sepertinya segalanya normal-normal saja.
Tetapi bila kita merenungkan lebih dalam, apakah benar seperti itu untuk memperoleh kerajaan sorga? Pertanyaan kita di dalam ayat-ayat itu dikatakan, kita menjual segala harta kita. Mampukah kita? Sekalipun harta kita konversi menjadi segala effort kita, akan tetap pertanyaan itu muncul. Apakah mampu kita membelinya? Padahal di pintu sorga bisa saja tertulis kata-kata heaven not for sale atau Jesus not for sale. Marilah kita melihat perspektif yang lain mengenai maksud perumpamaan ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak akan bisa memperoleh kerajaan sorga dengan harta kita, dengan segala perbuatan baik kita, ataupun dengan segala cara apapun yang kita lakukan. Sekali lagi, keselamatan itu hanya karunia Tuhan. Jalan satu-satunya hanyalah mengikuti Dia, menaklukkan diri di hadapannya, dan berserah pada kehendak-Nya. Ketika kita melakukan itu, kita sebenarnya sudah menemukan kerajaan sorga itu. Kita sudah berada di sorga pimpinan Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani hidup kita di dunia ini. Artinya, kita sudah menjadi bagian orang yang tidak akan mengalami kebangkitan kedua. Karena kematian kedua tidak akan kita alami lagi. Inilah yang dipersaksikan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, dari season 6 kita sudah melihat target-target yang sangat terang benderang yang merupakan karya penyelamatan Allah. Target ini sebenarnya bisa kita buat menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok pertama, Israel sebagai istri Allah Yahweh. Pemakaian istilah Israel ini tidak bisa kita lepaskan, karena Israel inilah bendera legalitas yang dipakai Allah untuk menamakan seluruh umatnya melalui proses saling cangkok-mencangkok. Maka terciptalah Israel jasmani yang ditransformasikan Yesus Kristus menjadi Israel rohani atau umat Kristen. Selanjutnya, Israel rohani inilah yang dicangkokkan ke Israel jasmani agar memperoleh keselamatan yang sama, yaitu kasih karunia. Dengan cara ini, seluruh janji Allah kepada bangsa Israel sudah dirubahkan menjadi kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kelompok yang kedua adalah buah karya pengajaran Yesus Kristus yang disebarkan para rasul-rasul Tuhan ke seluruh dunia yang melahirkan gereja. Gereja inilah mempelai Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca dari Keluaran 19 ayat 5. Jadi, sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Mari kita melanjutkan dari Mazmur 135 ayat 4. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi,
Memang yang dimaksud sebagai harta di sini adalah bangsa Israel atau keturunan Yakub. Bangsa yang kecil dari sebuah pemerintahan yang kecil dan dikucilkan di saat sekarang ini, tetapi tetap eksis, sekalipun tampak seperti tersembunyi di ladang dunia ini. Konteks di ayat 44 ini tampak Yesus Kristus memposisikan dirinya sebagai seorang Yahudi. Ayat selanjutnya yang 45 dan 46 memperlihatkan bahwa harta itu diumpamakan sebagai mutiara. Pedagang yang menjual hartanya di sini adalah Yesus Kristus. Konteks di sini bukan membicarakan orang beriman yang menjual hartanya demi memperoleh sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melengkapi bacaan kita dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ayat-ayat yang sedikit ini memperlihatkan betapa Tuhan Yesus Kristus menjual segala miliknya demi harta yang dikasihinya, demi umatnya yang juga mengasihinya. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang lengkaplah pemahaman kita bahwa harta terpendam itu adalah Israel, serta mutiara itu adalah orang beriman atau gereja. Sedangkan orang yang menemukan harta itu dan pedagang yang mencari dan menemukan mutiara itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan kita, sekalipun kita sebagai orang beriman. Tuhan Yesus Kristuslah yang mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan semua miliknya. Sebaliknya, kita tidak akan mampu memperoleh keselamatan itu sekalipun kita mencoba mengorbankan segalanya. Karena segalanya bagi kita tidaklah berarti segalanya di mata Tuhan. Dia tahu isi relung hati kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah belajar sedikit mengenai firman-Mu. Biarlah yang sedikit ini Engkau berkati ya Tuhan, agar menjadi penguat iman kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.